Can I help you, Jacob? Yeah, you graduate now. It might blow. You might have to hold it a little bit. Taste it. Thank you. Oh. Jadi Jacob sudah selesai 0 TK-nya, TK 0, dan tahun ajaran baru kalau di sini itu bulan September dimulai. Jacob akan masuk TK besar, kindergarten, 1 tahun. Setelah itu nanti dia baru masuk SD, grade 1. Dan inilah hasil dari Mami Maria. Apa yang kami lakukan untuk Jacob? Oke, ini sebenarnya balik lagi ke cerita yang sedikit sedih, yang sedikit membuat aku pernah down. Jadi Jacob itu adalah anak yang sangat ceria, sangat aktif sekali. Tetapi dia termasuk anak yang tidak cepat berbicara, speech delay. Jadi ketika dia berumur 2 tahun sampai 2 tahun setengah, dia belum bisa mengeluarkan kata seperti anak pada umumnya. Sama mami, daddy, dia hanya masih bisa dada, mama. Memang beberapa setahun atau 2 tahun dia pernah memanggil aku mami, baby, bye bye. Tapi setelah itu tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita melihat chart atau perkembangan dari anak itu, Jacob sudah terlambat berbicara. Terus hampir 2 tahun setengah mendekati mendekati ke 3 tahun, dia juga belum bisa berbicara dengan seperti anak-anak biasanya. Kemudian aku sebagai ibu sudah mulai merasa ada sesuatu yang lain dari Jacob. Oleh karena itu kita mencari second opinion, apa yang harus kami lakukan untuk membantu Jacob mumpung dia masih bisa diperbaiki, diarahkan, dibantu gitulah ya. Kemudian kita bertemu kepada satu instansi speech therapist. Dia mereview apa yang terjadi pada Jacob, dan mereka review bagaimana keadaan Jacob, apakah memang dia terlambat dalam speech atau ada yang salah dengan dia. Semua itu direview di inilah ya, apa ya namanya, pokoknya mereka semua review dari 0 sampai tinggi Jacob itu di rate mana. Ternyata memang Jacob dikategorikan dia speech delay, keterlambatan berbicara, dan instansi itu menganjurkan Jacob harus cepat dibantu. This one goes on here. Oke. This one goes on Iya, here. karena kalau kita tidak langsung membantu dia, ini akan menjadi terlambat. Oh, yeah. Ya, sehingga nanti dia kalau sudah besar akan sulit untuk dibantu dan bisa mengarah ke autisme. Kemudian
saat itu kita dikasih rekomendasi untuk langsung membawa Jacob ke terapis, dan puji Tuhan semua biaya yang dikeluarkan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita hanya berpartisipasi membawa Jacob ke lembaga itu saja. Kemudian Jacob juga dikirim setiap minggu, 1 kali dalam seminggu itu guru terapis private. Jadi khusus untuk guru terapis datang ke rumah. Untuk membantu Jacob itu kita pakai 3 sistem. Pertama, kita pergi ke lembaga terapis khusus. Kemudian kita pergi juga ke satu playgroup khusus untuk speech therapist juga, dan yang ketiga guru private therapist juga datang ke rumah. Jadi 3, di samping 3 itu kita kerjakan di rumah juga, aku dengan Alan selalu membantu Jacob untuk mengencourage, mengajari dia berbicara seperti itu, sehingga brain atau saraf-saraf yang tadinya agak melemah itu dengan adanya latihan, dia bisa berfungsi kembali dengan normal. Itu salah satu kenapa kita harus membantu anak yang speech delay-nya itu segera, karena dia kalau tidak kita bantu akan menjadi frustrasi karena kita tidak tahu apa maunya dia, sehingga dia tantrum, marah. Untuk menghindari itu kita memang harus mengajari dia berkomunikasi. Nah, sebelum Jacob itu bisa berkomunikasi dengan baik, kita atau guru terapisnya mengajarinya dengan bahasa sandi, bahasa language, seperti bahasa tubuh lah ya. Jadi dia ketika meminta sesuatu atau mengatakan saya lapar, aku minum, karena dia belum bisa mengucapkan, dia bisa menggunakan bahasa sandinya sehingga tantrum atau stresnya itu tidak terjadi. Nah, kita melakukan terapis ini sekitar 8 bulan kalau tidak salah. Kemudian Jacob saat itu juga direkomendasikan, we need lunch first ke preschool. Jadi dia sebelum 3 tahun sedikit dia sudah masuk preschool. Kemudian ada satu juga yang paling penting menurutku ya, ini menurutku aku tidak tahu secara ilmiah apakah ini sudah ada memang dibuktikan, tapi bagiku sendiri itu sangat terbukti manjur, bekerja, works. Jadi kan itu urat-urat di area wajah kita ini kadang-kadang perlu dilemaskan, katanya perlu dilemaskan. Itu juga salah satu penyebab kenapa anak itu mungkin tidak bisa berbicara dengan baik atau dia tidak bisa makan dengan baik, karena ada urat-urat di bagian wajah kita ini, di gigi kita ini yang perlu dilemaskan. Nah, apa yang kulakukan saat itu adalah membros atau mensikat gigi Jacob sampai ke gam-gamnya ini, sampai ke arah-arah ini semua kusikat 3 kali dalam sehari. Jadi pagi, siang, malam itu selalu kusikat. Setelah itu ininya diurut-urut. Jadi dia agak lemas, urat-uratnya itu, otot-ototnya itu lemas. Nah, itu juga aku lakukan di rumah setiap hari selama 3 bulan. Dengan adanya itu, tradisional urut untuk bagian wajah dan gigi yang disikat setiap hari 3 kali sehari, ditambah dengan usaha kita membawa Jacob ke terapis, 2 lembaga terapis dan terapis khusus yang datang ke rumah, tambah lagi kita yang selalu mengajarinya. Kemudian kita juga memberikan Jacob tontonan-tontonan seperti ABCD, Ponies, 1, 2, 3, seperti itu. Jadi dia terlatih untuk berbicara. Bingo, it works. Puji Tuhan, haleluya, upamu besar di surga. Sejak kita melakukan terapis itu, Jacob sekarang sudah sangat lancar berbahasa. Dia berbicara sangat baik. Bahkan dia sudah mengerti apa yang dikatakan televisi, kartun-kartun. Nah, dia sekarang yang mengajari aku berbahasa Inggris yang baik dan benar.
Misalnya ada pronunciation seperti ini yang aku tidak mengucapkannya dengan benar, dia yang mengkoreksi. Dia sudah sangat-sangat paham berbahasa Inggris dengan baik. Nah, sekarang aku mulai sedikit demi sedikit mengajari dia berbahasa Indonesia. Itulah mengapa ada beberapa teman mengatakan after Lanjana mengatakan kenapa Jacob belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu tadi. Oke, yes, itu tadi karena basicnya awalnya Jacob itu tidak lancar berbahasa. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja dia belum bisa. Jadi dokter juga menyarankan atau pihak terapis juga mengajarkan biarkan dia fokus pada satu bahasa dulu, nanti setelahnya baru kita bisa mengajarinya bahasa lain. Oleh karena itulah kenapa sebabnya aku tidak mengajari Jacob berbahasa Indonesia dari kecil, karena aku ingin dia bisa berbahasa dulu. Setelah dia mengerti apa yang ingin ku ucapkan, setelah dia mengerti apa yang ingin kita sampaikan atau yang ingin dia sampaikan, baru nanti lambat laun aku akan mengajarinya bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah mulai sedikit-sedikit mengcopy apa yang aku bilang. Misalnya kalau aku sedang marah gitu ya, sedang lagi bete atau sedang bercanda, aku bilang oh amang tahe, nah dia sudah bilang oh amang tahe, dan pronunciationnya sangat bagus. Atau kalau aku bilang oh iya oke, baiklah, nanti dia copy juga oke mami, baiklah. Jadi dia sudah mulai mengikuti apa yang aku omongkan di dalam bahasa Indonesia. That's really amazing. Jadi ibu-ibu hebat di rumah. Kalau ada anak-anak kita yang terlambat berbicara, kalau 2 tahun, 3 tahun kita belum melihat ada reaksi atau kalimat yang keluar dari anak kita, jangan ditunggu. Beberapa orang juga ketika itu mengatakan kepadaku, don't worry, it's okay, he is a boy. Jangan khawatir, dia anak laki-laki yang sehat. Look at his grow up very well. Ya, Jacob tumbuh dengan sangat sehat, badannya bagus, cabi, rambutnya hitam kelam, pokoknya ciri-ciri anak yang tidak sehat itu tidak terdapat di dalam Jacob. Hanya dia tidak bisa berbicara dengan baik saja. Jadi orang-orang bilang nggak usah khawatir, sepanjang anakmu sehat, bagus pertumbuhannya, nothing wrong with him, dia akan baik-baik saja. Waktu dia berbicara akan datang. Don't worry, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu dipusingkan. Memang anak laki-laki selalu terlambat berbicara, itu kata mereka. Tapi sebagai ibu, sebagai mama, aku pikir no, anakku harus dibantu. Something wrong, ada feeling kita, ada rasa yang datang ya sebagai ibu. Enggak, ini anakku ada sesuatu, harus dibantu, tidak boleh. Kalau misalnya ditunggu-tunggu, aku tidak tahu, aku tidak bisa menggaranti apa yang terjadi pada Jacob. Mereka juga bilang, anakku dulu juga begitu, saudaraku dulu juga begini, begitu. Jadi nggak usah terlalu panik, santai aja. Bahkan Bapak Jacob sendiri sudah mengatakan kepadaku, sudahlah, tenang saja. Dia itu anak laki-laki biasa telat berbicara, karena kan Bapak Jacob kan belum punya pengalaman apa-apa. Tapi aku bilang, no, tidak mau, anakku harus dibawa ke ahli terapis. Kita harus punya second opinion kepada Jacob. Jadi sekarang Jacob really good in speaking. Oh my god, he is superstar. Ya, jadi ibu-ibu, tadi sudah aku sampaikan, kalau misalnya ada anak-anak kita yang 2 tahun, 3 tahun mereka belum mengeluarkan kata-kata, jangan dibiarkan saja, jangan santai-santai saja. Kita harus membantunya. Kita tidak tahu apakah memang itu dia akan datang waktunya untuk berbicara dengan lancar nanti, karena katanya kalau anak laki-laki suka telat ngomongnya. Apakah memang begitu untuk dia? Apakah memang ada kelainan dengan dia? Kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita bantu dari awal daripada kita nanti menyesal.
Itu saja. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang dan graduation Jacob kali ini. Kita ketemu lagi nanti mungkin di kindergarten. Bye.